Oke bro, jadi kita udah nyampe ini. Jadi kan kemarin kita tuh jalan-jalan ke Yogyakarta ya, ke mana namanya lagi, ke Malioboro. Nah, sekarang nih kita udah nyampe di Candi Borobudur dan masih juga sama timnya. Itu ada Mbak Citra, ada Pak Sunrise, ada Pak Putra, Saputra dan juga Bejo. Oke bro, karena ini lagi sibuk banget mau preparing. Oke, kita preparing dulu. Oke bro, ini hari Minggu dan suasananya di sini juga mendung ya, tapi rame banget. Oke lah, kita lanjut bro. Biar gak ada kumannya. Jadi kita tuh di sana ya beli tiketnya ya. Asia. Oke bro, jadi kita nyari tiket dulu di sini ya. Sendiri aja bang. Ini bang. Oke bro, jadi hari ini hari Minggu ya, jadi tiketnya tuh 50.000. Boleh. Ininya? Iya. Kotaknya? Cuman kotak kamera ini kan? Iya, sama baterai. Sama power bank, cesan. Drone ya? Oh, drone-nya nggak ada. Ada sih bawa tadi tapi udah tanya di depan nggak dikasih katanya. Oh iya. Harus ada isinya dulu. Katanya tadi di depan dikasih baterai aja. Tuh. Oh iya. Boleh monggo. Iya. Kirain kayak drone lipat ya. Sekarang banyak yang kecil. Iya. Iya, makasih Mbak. Makasih. Makasih Mbak. Oke. Dan kita sudah masuk, bro. Kita sudah masuk ini Udah masuk ini, bro. Bayangin, bro, dari Bali, bro, ke sini, bro. Belum tahu Borobudur, bro. Betapa senangnya, bro. Jadi di sana juga ada souvenir. Dan di sini ada spot foto. Dan di sebelahnya lagi ada informasi. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya itu bisa di sebelah sana. Oke, ini kita masih rame-rame sama tim RC. Oke bro, jadi teman-teman bisa lihat tuh pemandangannya di belakang tuh bagus banget tuh, ya kan? Jadi ini ada akses untuk jalan bro untuk ke candi. Jadi candinya tuh udah kelihatan di sini ya, tuh tinggi banget.
Candi Borobudur. Saya tour guide-nya, nama saya Wito. Jadi kita akan menuju salah satu objek wisata yang sudah cukup terkenal, Borobudur. Kemudian juga selama masa pandemi ini, terutama wisatawan kan belum bisa naik pada bangunan candi. Kenapa tidak boleh? Pertama, candinya itu terutama di bagian badan candi kan sempit. Banyak lorongnya, sering berpapasan kan. Untuk jaga jaraknya juga tidak bisa. Kemudian juga pasti ada proses penumpukan di puncak candi. Dan yang kedua, apabila candinya dibuka, sering dikunjungi kan disemprot menggunakan disinfektan. Apabila batunya disemprot menggunakan itu malah mempercepat proses kerusakan batu candi. Jadi untuk sementara waktu selama pandemi ini wisatawan belum bisa naik di candinya, cuma di pelataran saja. Dan Borobudur sendiri kan ditutup mulai tanggal 16 Maret. Dan kapan dibukanya juga belum tahu. Mungkin kalau pandeminya udah selesai atau vaksinnya udah ketemu. Oke, kita menuju candinya. Oke. Ini tanda dari UNESCO-nya sebagai warisan dunia. Ya, itu sejak tahun 91. Itu penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi 7 keajaiban dunia. Karena kalau 7 keajaiban dunia kan dari dulu itu membingungkan, karena di tiap buku, tiap agama, negara selalu berbeda-beda. Tidak ada kriterianya, tidak ada sanksinya, juga sampai sekarang pun wadah tentang 7 keajaiban dunia kan belum ada. Termasuk siapapun bisa menciptakan 7 keajaiban dunia berdasarkan polling, SMS, atau ada unsur politik. Tapi kalau yang warisan dunia wadahnya jelas, yaitu UNESCO. Dan sekarang ini di Indonesia yang warisan dunia baru ada 8. Alam dan budaya. Alam itu ada 4, pertama ada Ujung Kulon, Pulau Komodo, Taman Loren di Papua, sama hujan tropis di Sumatera. Kemudian kalau yang budaya, pertama Borobudur, kedua Candi Prambanan, ketiga fosil-fosil manusia purba. Kemudian yang satu lagi yang ada di Bali, Teras Ring sama Susa. Yang itu. Dalam kunjungan wisatawan itu secara bersamaan dalam satu kali kunjungan maksimal 140 orang. Ya, jadi apabila kuota di atas itu penuh, yang di bawah belum bisa ke atas. Oh, berarti nunggu, Pak? Nunggu, betul. Pak, boleh nanya Pak, kenapa nggak boleh bawa drone? Ya, pertama, ya dari sisi negatifnya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah-celahnya itu. Ya, betul itu. Tapi kalau kebutuhan komersial kayak betul, film harus ya ada izinnya, itu lewat ke Jakarta. Jakarta ya? Betul, ya dari Jakarta CC di sana tinggal Jawa Sendiko. Oh, kalau di sini nggak bisa CC-nya? Nggak bisa. Iya, ya karena dulu kan kejadian di Bali kan, rame ada teror-teror gini kan. Oh gitu. Iya, jadi kan karena pernah kejadian, tapi tempo dulu waktu pada zamannya almarhum Bapak Soeharto ada pengeboman di Borobudur. Oh itu tepatnya tanggal 21 Januari 85. Seseorang atau sekelompok menaruh 11 bom, dari jenis bomnya TNT. Ada timernya seperti granat, itu dimasukkan di tiap stupa, ada 9 bom meledak, 9 stupa itu hancur. Ya, pelakunya juga orang kita dengan alasan tidak suka pada pemerintahan. Yang kedua, untuk menarik opini dunia bahwa di sini ada suatu gerakan. Kalau sekarang seperti teroris ya.
sini ada 4 pintu masuk searah mata angin, tapi kita bisa membedakan searah mata angin dengan cara melihat ini patung Budanya di tiap sisi tangannya beda-beda. Kalau yang timur kan gini semua, artinya memanggil bumi sebagai saksi. Awal kita hidup selatan mengeri cegah banyak berderma. Kalau barat gini bertapa atau merenung introspeksi. Yang utara tidak takut. Tidak takutnya kan bukan dari luar tapi dalam diri kita sendiri kan. Kemudian kalau yang di atas itu ada 72 patung Buddha dengan peran seperti ini, artinya roda kehidupan. Yang paling atas sendiri. Iya, yang hidup roda kehidupan itu yang termasuk salah satu patung Buddha yang dinamakan patung Kuntobimo. Yang menurut cerita mitos, kalau kita bisa pegang, perempuan pegang telapak kaki, tumit kaki dari patung Budanya, kalau laki-laki bisa pegang tangannya atau jari manisnya, katanya keinginannya akan tercapai. Itu kebetulan juga kan pernah ada pengeboman itu ditaruh bom, tapi bomnya tidak meledak. Jadi orang kan semakin percaya bahwa di situ ada sesuatunya. Jadi Bro, kita coba lihat dari sisi kanan candi, Bro. Nah, tadi kan kita dari depan. Nah, sekarang kita coba dari sebelah kanannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini, Bro. Nah, sini sebelah kanannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh untuk tingkatnya itu ada 10 tingkat sampai ke atas, Bro. Dan ini berbentuk teratai ya. Nah, di sini juga kalau teman-teman ingin lebih tahu tentang Borobudur, di sini tuh udah ada, Bro ya. Nah, memberitahukan kepada wisatawan, terutama kan harus jaga jarak, menggunakan masker. Oke. Dan Ya. sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya lebih pas Pak ya, karena kita bisa tahu cerita sejarahnya dan seperti apa sih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ke sini ya pas lah kalau pakai pemandu wisata, jadi kita bisa tahu gimana sih sejarahnya gitu. Kita bertanya-tanya pasti bisa menjawab pasti. Borobudur ini kan memang sebagai pembelajaran bagi umat manusia, terutama di Borobudur itu banyak dipahatkan satu ukiran-ukiran seperti naskah yang dipahatkan, cerita bergambar ya. Itu juga tinjauannya universal, dari berbagai bidang ilmu masuk, dari macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan yang berbuah atau yang tidak, kemudian juga alat transportasi yang darat, yang laut, kemudian juga jenis tari-tarian, alat-alat musik, termasuk macam-macam rumah seperti rumah gadang yang ada di Sumatera, juga rumah lamen atau rumah panjang yang ada di Kalimantan Timur juga ada. Jadi Borobudur ini kan tujuannya itu universal, juga bisa menggambarkan sebagai mahakarya kreativitas jenius. Karena kalau kita kembali, candi ini kan umurnya sudah 1200 tahun lebih. Bagaimana dia memilih lokasinya, proses pengangkutan batu-batu, pemotongannya, penyusunannya, sampai mendesain suatu candi yang seperti bentuk bunga teratai. Ini luar biasa itu. Apalagi manajemennya ya. Gitu. Kan secara administratif kan tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Karena memang dalam pariwisata kan orang jualnya paket wisata tur ke Jogja, pasti kan ke Borobudur kan, karena memang pariwisata itu tidak mengenal batas wilayah, cuma image saja, tapi secara administratif ini di Jawa, ya di Jawa Tengah, dan termasuk ya ini kan secara geografi kan dikelilingi perbukitan pegunungan. Kalau di timur kan ada Gunung Merapi, Merbabu. Kemudian yang di selatan itu ada perbukitan Menoreh. Kalau perbukitan Menoreh itu dilihat kan seperti bentuk raksasa tidur itu. Jadi perbatasan Jawa Tengah di sebelah timur sama provinsi DIY, Pak. DIY ya, tepatnya kalau Magelang itu di selatan itu berbatasan dengan Kulon Progo. Kalau yang timur itu di Kabupaten Sleman, gitu. Jadi ini paling ujung kan. Ya, termasuk kalau
Merapi Merbabu kan ada 4 kabupaten kan. Itu selatannya Sleman, belakangnya timur kan Klaten, yang baratnya Magelang, kemudian di utaranya kan Boyolali itu. Ya. Kalau kerja sambil jelasin gini ada senengnya dan dukanya juga Pak. Ya lebih banyak senengnya Banyak karena senengnya, Pak, juga ya? wisatawannya selalu ganti-ganti terus. Oh, Jadi nggih. tidak bosen. Iya bener. Ya terutama kan ya pertanyaannya itu kan cukup banyak juga kan. Iya bener Dari bener. mulai anak kecil dewasa sampai yang tua itu kan beda-beda. Beda-beda juga. Iya. Pernah tamu apa aja pernah dihandle Pak? Jepang apa Inggris gitu apa tamu-tamu luar kota? Boleh aja. Boleh. Boleh. Sama lokalnya. Kalau sama pandemi kan jarang bulenya. Jarang bulenya udah ya. Kalau Iya. ada bule ekspatriat atau yang memang tidak bisa kembali ke negaranya. Iya bener, tapi udah kebanyakan udah bisa bahasa Indonesia kalau dia Pak Iya, sedikit. betul. Nah, oke Pak, thank you. Borobudur yang diresmikan oleh Bapak Almarhum Soeharto, Presiden waktu itu, juga dituliskan nama-nama penyumbang dana yang tergabung dalam UNESCO. Itu ada di situ, ada dituliskan juga. Melihat prasaktinya yang beratnya ini 20 ton. 20 ton ya beratnya. Yang bawa cuma 1 orang. Oh, Yang bawah satu orang. dulu nih Iya, Pak ya. Iya, karena yang bawa sopir. Bener juga sih. Gimana Pak? Ini tanda tangannya Tanda Pak tangan. Soeharto, double selesainya pemukaran Candi Borobudur. Oke. Itu tahun 7383 ya. Karena waktu itu yang dibongkar kan di badan candinya. Oh iya. Karena permasalahannya ada proses kemiringan, kemelesakan juga faktor air hujan itu. Jadi dibongkar waktu itu selama 10 tahun. Indonesia dibantu oleh UNESCO selesai tahun 83 ini. Kemudian di sini juga dituliskan nama-nama penyumbang dana yang tergabung dalam UNESCO. Ini Oh, jadi ini adalah penyumbang dana Pak ya? Iya. Penyumbang dana. proses renovasi Candi Borobudur. Oh siap. Jadi ini ya teman-teman apa namanya? Penyumbang dana nama-namanya. Ini negara-negaranya ini ya. Iya. Kalau ini yang dari pihak swasta ya. Oh, yang ini dari swasta. Ini negara-negara penyumbang dana. Dan diangkut, diangkat oleh 1 orang. Kami di sini. Wah, jalan turunnya jauh banget ya. Jalan turunnya mantap. Tapi mau nggak mau harus tetap jalan karena kalau nggak jalan nggak pulang. Ini kalau keluar kan, terus umpama di dekat naik kayu itu juga ada, tapi kan yang ke museum jalan kaki. Umpama dari sini langsung ke museum bisa kan, lewat depannya sampai ke itu museum Borobudur. Di situ cukup banyak tentang proses pengubaran Borobudur, termasuk ada batu-batu dan ada. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak. Ya, semoga bermanfaat juga. Amin. Sehat semuanya, sukses, Oke. lancar semuanya ya. Ya. Oke, selamat jalan. Tanya. Jangan lupa ditonton nanti. Iya Pak. Jangan lupa nanti tonton Pak. Oke, ya. Penting subscribe-nya ya. Iya iya. Dua-duanya Pak. Ada ikannya Pak? Ikan mujair Pak. Wah enak spotnya ini. Wah banyak ikannya.